strategi istilahnya itu apa ya? Strategi pembumian undang-undang, sebuah undang-undang lah gitu ya. Strategi penyebar luasan gitu ya, undang-undang. Nah, menurut dia memang ternyata undang-undang Pajuan Kebudayaan 2017 ini kan dia perlu kaki tangan supaya dia ngebumi nih, supaya dia tereksekusi, mengejuantah. Nah yang baru muncul, nah itu harus turun ada Perpres, PP kan gitu ya, terus Perda kalau ke daerah gitu ya, terus apalagi itu ada bahkan Impres apa gitu ya, nanti udah ke perwalnya nanti tuh kalau udah ke Kemendagri, nah itu ke daerah-daerah. Nah ternyata di antara di undang-undang itu ada banyak sekali secara implisit harus membuat PP dan Perpres yang bisa langsung turun gitu ya. Nah, salah yang ternyata baru lahir itu PP tentang PPKD. Perpres tentang PPKD itu peraturan pemerintah tentang pokok pikiran daerah. Itu yang jadi dasar untuk setiap kepala daerah kemudian membuat strategi kebudayaannya. Nah, itu juga nanti yang menjadi dasar dari apa istilahnya itu tadi apa yang ada yang nyebutan itu indeks kemajuan kebudayaan gitu ya, penilaian atas indeks kemajuan kebudayaan. Nah ternyata baru itu yang muncul 2 PP itu, jadi masih banyak yang lainnya yang belum dilahirkan dari situ. Untuk itu makanya perlu ada dorongan dari kita juga, misalnya PP kesenian, karena kemajuan kebudayaan kan itu sangat luas ya, walaupun jelas kita tahu empat pilar yang menjadi ininya ya, apa namanya utamanya gitu ya, pembinaan, pelestarian, perlindungan ya, pengembangan dan pemanfaatan kan gitu. Nah, tapi PP untuk kesenian sendiri, nah di situ kan jelas teman-teman juga tahu pasti ada 10 OPK. Senian kan seni salah satunya tuh. Ya, seni salah satu. Itu belum muncul PP keseniannya. Harusnya udah muncul tuh PP kesenian. Kalau yang kalau salah undang-undang adat istiadat udah ada ya. Apa tuh yang udah ada tuh? Nah, itu ini apa cagar budaya ya. PP cagar budaya udah ada tuh. Gitu. Nah, itu dia bisa segera langsung turun makanya ke bawah, misalnya cagar budaya ini dibenahin, cagar budaya ini akan dikelola secara BLU dan seterusnya. Itu mulai dibicarakan strateginya. Nah, PP kesenian itu belum. Padahal PP kesenian itu nanti bisa juga jadi kendaraan untuk memunculkan lembaga namanya Dewan Kesenian. Jadi supaya bunyi dia. Kalau udah PP-nya bunyi, maka dia akan turun ke Dagri, turun ke seluruh kota, provinsi. Kalau udah turun itu udah kuat Bang. Jadi bisa jadi trup kita yang paling konkret. Kalau udah nongkrong kebudayaan kan masih gede nih, paling masih gede. Nah itulah sebetulnya yang akan atau tengah kita perjuangin. Jadi tadi di terakhir baru koordinasi lagi, bagaimana dia benar-benar membantu kami yang kemarin tuh jadi tim kecilnya untuk pembuatan bakor. Jadi bakor itu jadi salah satu bahan koordinasi untuk seluruh Dewan Kesenian seluruh Indonesia. Jadi simpulnya aja, jadi simpul. Nah, tugas pertamanya Bakor ini adalah melahirkan PP. Jadi PP kesenian. Jadi kalau udah sekali lagi udah lahir, gimana? Udah lahir PP kesenian, nanti akhirnya yang seperti yang saya bilang tadi nanti akan turun tuh ke setiap daerah. Bahkan misalnya Perda itu Perda Kebudayaan nanti akan berdampingan dengan PP. Kalaupun PP kesenian tidak mesti melahirkan undang-undang kesenian, Perda kesenian sih. Ya. Walaupun itu bisa juga digunakan untuk satu kota misalnya dia membuat perda kesenian. Ya, kan tentu dengan catatan supaya dia tidak tumbang tindih. Tapi sekedar PP saja kalau menurut Pak Soni itu udah cukup jadi senjata ke bawah supaya misalnya katakanlah untuk kepentingan Dewan Kesenian eksis misalnya, dia diperwalkan, dia diperbukan, dia harus didudukkan sebagai lembaga yang strategis. Nah itu nanti akan bunyi tuh di PP kesenian itu. Nah hari ini itu Bang, jadi yang dibutuhkan Kang. Saya juga nggak ngelihat lagi akhirnya ada perbedaan yang apa istilahnya itu yang sedemikian rupa ya mesti dari DKJ. Karena DKJ pun harus sampai ke situ juga, harus beradaptasi dengan apa namanya itu dengan apa yang tadi yang saya nyatakan juga. DKJ
eksis seperti ini kan sebenarnya kalau bahasa orang tuh kecelakaan sejarah aja. Karena kebetulan ada namanya Ali Sadikin yang begitu luar biasa, punya visi tentang kota yang berkebudayaan. Coba kalau nggak ada Ali Sadikin, dia bisa bubrah gitu. Kenyataannya bisa sama kayak jadi saya akhirnya bilang ke sosoknya ya, gitu loh. Karena terbukti setelah dia nggak ada lagi, gitu loh. Nah itu artinya jadi kayak kecelakaan sejarah aja yang positif buat kita gitu, kecelakaan sejarahnya. Itu sih kalau saya, Pak. Ya.